Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manipulasi dan propaganda massa di dalam politik di ruang maya? Yuk kita simak. Wah, ini gila sih guys. Bentar, coba simak. Oke, jadi guys, ini ada kebijakan baru dari pemerintah. Nah, kalau misalkan kebijakan ini lolos, ekonomi negara kita tuh bakal hancur. Wah, Kamu tahu dari mana? Kamu ngomongnya? ada di TikTok, bentar ya. Emang kamu udah baca semua ini? Ya, belum sih. Tapi aku udah baca headline doang. Yang kebiasaan. Kalau ada berita tuh dibaca sampai selesai. Kalau yang cuma propaganda, terus gimana? Nggak tahu, aku juga lihat ini kayak di komentar-komentar juga aku ngerasa ini kayak hoax gitu loh. Apalagi sekarang Indonesia tuh politiknya lagi panas. Dan kayak siapa tahu salah satu itu kayak lagi coba buat membantu sesuatu itu. Juga sih, tapi ini tuh yang like banyak banget guys. Dan yang repost itu banyak banget, termasuk influencer. Gitu tuh kok dari ratusan orang itu, bahkan influencer itu kan nggak mungkin mereka tahu kebenarannya kayak gimana. Ya juga sih. Nah, kayak tadi itu contohnya, kita sering kali melihat berita, langsung percaya, langsung share tanpa tahu kebenarannya. Dan disitulah propaganda bekerja. Propaganda itu bukan selalu tentang berita bohong saja. Terkadang dia cuma memainkan emosi kita untuk seolah-olah terlihat dramatis. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kita semua terlihat reaktif, bukan reflektif. Manipulasi dalam politik itu sering terjadi di ruang maya. Bukan cuma dengan kebohongan, tapi juga cara menjanjikan berita. Coba lihat deh, masa ada menteri keuangan yang bilang kalau guru itu beban negara? Gila nggak sih? Sumpah, parah banget sih menurut aku cawe itu orang. Ya kan, di tengah-tengah kacaunya sistem pendidikan kita yang kayak gini, seorang menteri keuangan bikin statement yang kayak gini, gila nggak sih? Parah banget sih, menurut aku ya izin banget nih. Harus dicabut sih jabatannya, karena udah parah banget. Betul. Guys, ada apa ini? Ini banget. Masa ada menteri keuangan yang bilang kalau guru itu beban negara? Gila nggak sih? Oh alah, yang gituan, ngomongnya mau tau gak sih, itu cuma hoax. Oh iya? Sumpah hoax, tapi ini udah viral banget loh, diposting di mana-mana. Justru itu setelah aku cari-cari kemarin, ternyata itu cuma potongan statement dia yang di frame kayak gitu lah AI. Padahal dia juga nggak ada ngomong kayak gitu. Tapi tuh versi sebenarnya udah dibaca semua sosmed. Kalau kayak gitu sih bisa kacau balau politik kita ke depannya. Manipulasi di ruang maya menjadi sangat berbahaya karena kecepatannya. Karena apa? Karena di dalam setiap potongan video tersebut pasti tidak menampilkan semuanya dan pasti ada awal, tengah, dan akhir. Maka dari itu, setiap potongan video tersebut pasti akan menyebar kemana-mana dalam hitungan jam, detik, dan menit. Oleh karena itu, apabila sudah terjadinya klarifikasi mengenai video tersebut, pasti akan ada beberapa orang-orang yang masih mengingat narasi di awal video atau potongan video tersebut. Propaganda itu nggak selalu kasar. Terkadang dia lewat secara halus masuk ke dalam emosi kita yang paling kecil. Terkadang tanpa sadar jempol kita seringkali lebih cepat daripada logika. Kita terjebak dalam arus yang sebenarnya sudah diatur. Guys, kalian pernah kepikiran nggak sih kayak kenapa ya kita gampang banget percaya sama potongan video yang ada di sosial media kayak gitu? Karena ya benar nggak sih, kan potongan videonya juga pendek, habis itu musiknya juga tegang-tegang tuh biasanya mereka buat, terus juga biasanya video-video itu langsung kayak intinya gitu loh, jadi orang nggak bosan. Nah itu masalahnya, inti yang kita sering lihat itu dari potongan dari Instagram. Iya juga sih, tapi kayak misal ya dalam satu video yang durasinya 1 jam cuma dipotong jadi 10 detik juga kan ambigu ya kita nangkepnya. Nah iya, akhirnya itu orang masyarakat Indonesia yang lebih tepatnya itu tuh percaya gitu loh dengan video 10 detik itu, dan mereka seolah-olah tahu semua. Ya itu sih yang menurutku bahaya ya, soalnya kayak kita tuh jadi gampang terprovokasi dengan video 10 detik itu. Berarti secara nggak langsung kita kayak jadi bahan bakarnya politik gak sih? Bisa jadi sih, soalnya kan apa ya, kita jadinya berantem gitu loh di kolom komentar. Iya cuy, capek gak sih kayak kita tuh berantem sama orang yang bahkan kita tuh kenal cuma gara-gara isu itu doang. Oke, berarti kalau misal
manipulasi di ruang maya tidak selalu berbentuk berita palsu, terkadang hadir dalam bentuk yang lebih halus. Bukan tentang apa yang dikatakan, tapi tentang hal sengaja yang tidak ditampilkan. Karena dalam politik, mengulang satu narasi terus-menerus bisa lebih kuat daripada menjelaskan kebenaran yang panjang.